Baik, selamat pagi sekali lagi. Kita akan segera memulai sesi kita di hari ini yang bertepatan di tanggal 31 Desember 2021 ya, yang adalah pertemuan kita yang keempat ya, pertemuan kita yang keempat, dan hari ini dengan topik servanthood, love that's full of surprises. Jadi puji Tuhan sekali, sukacitanya kita bisa bangun pagi hari ini di hari terakhir dari tahun 2021 dan kita semua masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan untuk itu kita akan segera memulai sesi ini. Kita akan mulai dengan berdoa, kemudian kita akan bernyanyi bersama-sama, dan sesi boleh segera dimulai. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Allah pencipta kami yang kami sembah, karena Engkau adalah kasih itu sendiri yang pada pagi hari ini boleh membangunkan kami dalam keadaan yang sehat, dan kami juga boleh mengikuti sesi di pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita ya Tuhan Yesus, karena di hari terakhir dari tahun 2021 ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu di dini hari bersama-sama ya Tuhan. Untuk itu kami mohon berkat curahan Roh Kudus-Mu agar supaya khususnya untuk Pendeta Gary, Tuhan sendirilah yang mempersiapkan segala materinya, dan Roh Kudus sajalah yang Bapa yang akan memimpin Pendeta Gary juga, dan setiap kata, setiap pemikiran yang disampaikan adalah hasil dari buah pemikiran daripada firman-Mu saja. Dan kami juga berdoa untuk kami semua yang hadir. Tuhan, berikanlah kami selalu semangat, haus dan lapar akan firman Tuhan, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat mengerti setiap firman yang kami dengarkan. Dan juga biarlah kami juga boleh menyampaikan apa yang kami dengar ini kepada orang lain, dan terlebih ya Bapa, dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga mohon berkat penyertaan Tuhan, di mana kami juga mendoakan dan juga mengundang beberapa orang ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh membangunkan mereka ya Bapa di pagi hari ini. Dan kami juga memohon penyertaan-Mu untuk koneksi kami ya Tuhan, koneksi internet kami, khususnya untuk Pendeta Gary. Biarlah kiranya Tuhan sendirilah yang melindunginya, sehingga kami dapat mendengarkan seluruh sesi ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh kami dapat pahami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Indonesia was have a praying. Sorry? Close that. Close it? What happened? Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati
Baik, silakan Pendeta Gary. Baik, selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya sangat senang kita boleh datang kepada Tuhan pagi hari ini. Satu hari terakhir sebelum kita masuk di tahun yang baru. Saya sangat berbahagia untuk kasih Tuhan yang telah berlaku kepada masing-masing kita. Khususnya kita boleh ketemu setiap hari Jumat pagi. Dan sudah 1 bulan ini kita mengikutinya. Dan pembahasan ini akan terus berlanjut sampai tuntas kita pelajari dari Filipi pasal 2. Izinkan saya boleh berbagi slide dengan Anda. Judul pembahasan kita pagi ini adalah servanthood, pelayanan, cinta yang penuh kejutan. Diambil dari buku Filipi 2 ayat 7 bagian B. Pertemuan terakhir kita membahas ayat 7 bagian A. Pagi ini kita bahas ayat 7 bagian B yang bunyinya Yesus, atau di sini disebut dan mengambil rupa seorang hamba. Yesus bukan hanya mengosongkan diri, tetapi mengambil rupa seorang hamba. Ada bermacam-macam jenis sifat manusia di atas dunia ini. Setiap orang memiliki perangai, memiliki kepentingan, memiliki pandangan, memiliki latar belakang yang berbeda. Walaupun Anda lahir dalam keluarga yang sama, tetapi pasti ada perbedaan. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri punya latar belakang yang berbeda. Dan semua kita di ruangan ini punya perbedaan satu daripada yang lain. Ada beberapa jenis sifat manusia yang harus kita akui itu ada di sekeliling kita, bahkan mungkin bagian dari hidup kita. Yang pertama adalah sifat dari seorang yang merasa diri selalu benar. Dia tidak mau dengar pendapat orang. Dia tidak peduli perasaan orang. Tuhan yang selalu benar ini tidak ada yang dapat memahami dan mengatasi masalah sebaik saya. Ini tipenya, ini dia punya cara berpikir. Dia tidak mau ditegur setiap kali dalam ucapannya, argumentasinya, dan pendapatnya. Kita dapat lihat dengan mudah waktu kita diskusi sekolah sahabat. Orang-orang ini banyak sekali ada yang selalu merasa diri benar. Atau rapat majelis, mereka ada di sana. Dan kalau dia berbuat salah, dia tidak akan pernah mau mengucapkan, saya minta maaf. Nggak pernah. Haram hukumnya. Bagi Tuhan selalu benar, atau nyonya selalu benar untuk minta maaf. Dia selfish, mau untung sendiri, dan keras hati. Inilah orang-orang unik yang ada di sekitar kita. Ada seorang pendakwah. Dia senang menghakimi orang karena dia merasa bahwa dia itu sudah paling benar. Jadi dia suka-sukanya dengan jarinya menunjuk, kamu salah. Kamu salah. Kamu nggak benar. Dia mengklaim bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran atau melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Bahkan dia hanya lihat dan mengetahui seseorang tanpa mengenalnya, dia bisa menyatakan itu orang nggak benar. Dia mengklaim tanpa mengerti kenapa orang itu berbuat sesuatu. Tipenya adalah selalu menyalahkan orang lain yang sesungguhnya dia sedang menghindari tanggung jawabnya. Dia suka menyalahkan orang lain karena dia takut disalahkan.
Dan yang sedihnya orang-orang seperti ini, seorang pendakwa, seorang yang tukang menghakimi ini, dia rela mengorbankan integritas orang lain untuk membenarkan dirinya. Inilah tipe unik kedua seorang pendakwa atau sering menjadi hakim bagi orang lain. Tipe ketiga adalah seorang diktator. Dia seorang penguasa dengan kekuatan total dan biasanya dia mendapatkan satu kuasa tetapi untuk mengontrol orang lain. Kalau dia jadi pemimpin, dia akan bikin orang lain seperti budak. Kalau dia menjadi kepala rumah tangga, istri dan anak-anak harus jadi pelayannya. Dia menjadi seorang yang selalu tukang perintah. Di dalam rumah tangga seringkali ini anak sulung. Lalu perintah. Orang tuanya menyuruh sesuatu kepadanya, tapi dia perintah lagi kepada adik-adiknya. Ini biasanya. Dia merasa yakin bahwa caranya paling benar. Dan semua orang harus turut. Kalau di gereja dia jadi ketua sidang, semua dia atur. Sampai urusan kecil pun dia atur. Bahkan dia mau jadi seorang pendeta. Sampai urusan pendeta pun dia atur. Dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya dia nggak bisa memimpin. Tetapi kelebihannya, dia menggeretak orang pintar. Jadi dia jatuhkan mental orang dengan kata-katanya yang agak kasar tapi suaranya keras. Dan orang lebih dulu down ketika dia bicara karena itu kelihayannya. Dia melakukan kesalahan besar tanpa pernah malu dan ragu. Dan dialog dengan orang seperti ini akan berlangsung searah. Karena dia tidak akan pernah mau dengar orang lain. Dan tidak akan pernah mau mengalah. Di rapat-rapat majelis kalau dia sudah bicara, lalu tidak ditanggapi, itu rapat majelis nggak akan selesai. Dia akan mengulur-ngulur waktu sampai semua pada akhirnya menyetujui apa yang dia katakan. Inilah tipe diktator, orang unik ketiga yang sering ada di sekitar kita. Lalu ada orang unik yang lain yang disebut dengan kadet luar angkasa. Dia bisa kerja sendiri, dia nggak peduli orang lain. Dia hidup dalam dunianya sendiri. Ini di rumah tangga ada yang seperti ini. Seorang anak yang hanya di kamar terus saja kerjaannya cuma buka laptop, buka game, buka dia punya gadget sendirian. Dia nggak peduli orang lain. Dan memang kalau dikasih pekerjaan dia bagus sendirian. Selalu berbeda pendapat dengan orang yang memimpinnya. Ini bahaya kalau dia ditaruh dalam tim ministry. Karena susah dia menarik jiwa. Karena dia hanya mau kerja sesuai keinginan dia. Dia tidak mau ikuti aturan. Itulah tipe unik lainnya lagi. Orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada dalam diri kita sifat ini. Ada tipe orang yang suka pemarah. Mudah sekali tersinggung. Gampang sekali dia meledak-ledak. Dia bisa marah sewaktu-waktu tanpa terduga. Dan tipenya selalu mengancam. Awas lo ya. Awas ya. Awas ya. Semua orang menghindar daripadanya bukan karena takut. Namun karena tidak mau berurusan dengannya. Jadi malas. Karena dia selalu marah. Semua orang yang kerja di bawahnya melakukan pekerjaannya karena malas kalau sudah dia bicara. Ini kalau dia di rumah, dia jadi seorang ibu yang tukang pemarah. Jadi anak-anaknya takut bukan karena hormat, takut karena dia selalu marah. Inilah orang yang tipenya sudah suka tersinggung. Ini punya teman yang suka tersinggung nggak pernah enak, nggak pernah rasa nyaman. Ada tipenya negatif, terobsesi ketakutan dan firasat.
menghindari resiko orang seperti ini karena takut. Dia seorang yang takut ambil keputusan karena selalu lihat dari sisi negatif. Dia sudah menikah tapi dia terus punya pikiran, suami saya sayang saya enggak ya? Istri saya mencintai saya enggak ya? Suami saya kalau pergi ke kantor, dia jangan-jangan dekat dengan sekretaris di sana, nanti dia lakukan hal yang enggak benar. Selalu negatif pikirannya. Hanya melihat sedikit hal yang baik dari orang lain. Kalau ada acara-acara pemuda, acara-acara yang baik, yang kreatif yang dipikirkan orang lain, di majelis dia langsung katakan, enggak, jangan, ini enggak akan berhasil, buang-buang duit saja ini, jangan dikasih, enggak usah dikasih budget di sana. Nah ini tipenya. Kalau dia jadi orang tua, dia punya anak, punya cara berpikir berbeda dikit daripadanya, no, papa tidak kasih izin. Menurut pengalaman papa kamu enggak akan bisa. Padahal berbeda zaman. Tapi itulah, selalu lihat dari sisi negatif. Dan dia selalu menentang perubahan. Ini yang bikin gereja maju seringkali. Tipe orang seperti ini duduk di majelis. Dan jumlahnya mayoritas. Menentang segala sesuatu yang namanya perubahan. Begini aja terus. Ini orang tradisional, tipe tradisional. Sehingga gereja jadi kaku. Jadi seperti tidak berkembang. Bukan berarti gereja harus berubah seperti cara dunia, tidak. Tetapi gereja hanya seperti sesuatu yang dingin. Karena tidak mau ada perubahan. Dan kita tahu di dunia ini kalau tidak ada perubahan, hancur. Perusahaan sebesar apapun kalau tidak mau berubah, hancur. Nah, tipe negatif ini banyak terjadi. Dan ada di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ada juga dalam hati kita. Yang tidak mau berubah. Kenapa tidak mau berubah? Karena selalu berpikir negatif kalau dia berubah. Ada tipe inferior. Menyerah pada sisi negatif yang ada dalam dirinya. Ini berbeda dengan tadi. Ini tipe orang yang penakut. Kalau boleh disebut, dia menjurus kepada pecundang. Dia suka mengingat perasaan susah yang diakibatkan orang lain. Kalau orang sudah ngomong sesuatu sama dia, dia kepikiran terus. Aduh, kok saya begitu ya? Aduh, selalu begitu. Orang ngomong sedikit, nasihati, dia selalu berpikir bahwa dia itu paling rendah, dia itu paling buruk dan tidak akan bisa berubah. Dan dia memelihara luka hati sampai menjadi busuk. Dan dia orang yang tidak yakin dengan kemampuannya. Hati-hati. Ada di rumah kita, anak-anak kita seperti ini sebenarnya. Karena ketika masa kecilnya apa yang dibuat selalu disalahkan. Selalu dimarahin. Jadi anak ini selalu merasa bahwa dia nggak punya kemampuan berubah. Orang-orang ini di gereja adalah orang-orang yang sebenarnya mereka dalam hatinya ingin berubah. Tetapi karena rasa bahwa mereka itu tidak punya kemampuan, mereka tidak berubah. Ini kasihan tipe seperti ini. Inilah tipe orang yang sebenarnya Yesus bilang justru yang paling terkecil itu yang harus diperhatikan. Ya ini tipe ini. Tapi seringkali terabaikan. Ada tipe pengguna. Seorang yang mengontrol dan mempengaruhi orang lain dengan cara licik. Atau tidak bermoral. Dia licik, dia lihat seseorang, wah ini saya bisa manfaatkan. Manfaatkan bukan untuk kebaikan bersama, tapi untuk keuntungan diri. Dia memanipulasi orang lain demi kepentingan diri. Ini waktu pemilihan sering datang. Dengan kata-kata yang begitu bagus. Ini bagus, ini orang ini, mari kita pilih dia. Padahal sebenarnya dia punya motivasi lain daripada itu. Ya. Dia menolak tanggung jawab, tapi ingin mendapat keuntungan dari tanggung jawab yang ada pada orang lain. Lihat itu.
Di kantor ini tipenya adalah dia punya job description. Harusnya dia kerjakan. Tapi dia gunakan orang lain dengan cara yang licik untuk mengerjakan tugasnya dia. Ya, ini tipe-tipe luar biasa ini yang ada. Bukan hanya di lingkungan, di gereja, di rumah kita ada. Ya. Sahabat kita pun ada yang seperti ini. Nanti lama-kelamaan baru kita tahu, oh ini tipe pemanfaat ini. Tipe orang yang suka cari keuntungan dengan memanfaatkan orang lain. Dia gunakan kesalahan orang lain untuk dapat keuntungan. Kalau dilihat seseorang bersalah, dia akan temui orang itu secara pribadi, lalu dia bilang, kamu udah nggak benar. Saya sudah tahu rahasiamu. Jadi, ikuti kemauan saya. Ada saya punya teman, seorang pendeta, bayangkan. Kalau sudah mau pemilihan, dia akan cari tahu siapa saingan. Lalu dia akan SMS, gue tahu kartu lo. Jangan macam-macam. Jangan coba-coba. Gue buka kartu lo, gue kirim ke semua orang. Ada tipe begitu. Saya bukan karang, itu betul ada. Dia lihat kesalahan orang lain, dia simpan itu, lalu dia bicara. Lalu dia katakan, kartu lu ada di gua. Waduh. Dan dia gunakan kartu itu. Kartu as kelemahan orang lain untuk mendapatkan keinginannya. Ini ada di gereja juga, ada di rumah. Kakak atau adik yang lihat kesalahan kakaknya atau abangnya atau adiknya, lalu dia bilang, gua tahu lu ya, lu pecahin mama punya ini. Mama nggak tahu, tapi gua tahu. Lu kerjain kerjaan gua sekarang. Kalau enggak gua kasih tau mama. Akhirnya adiknya ikut aja apa yang dia mau. Mereka mengemukakan kelemahan orang agar mendapat simpati orang kepadanya. Kalau dalam rapat-rapat pemilihan, jangan pilih dia, dia begini. Jangan pilih dia, dia begini. Supaya orang lain pilih hanya dia yang paling baik. Ini tipe unik lagi yang ada di sekitar kita. Ada Sir All Know. Tuhan semua yang tahu. Semua dia tahu. Selalu mengatakan semua dia tahu. Anda bicara sama orang ini, urusan kecil sampai urusan besar dia tahu. Dia tahu tentang mobil, dia tahu tentang pekerjaan, dia tahu tentang bagaimana cara berjualan, dia tahu sampai apapun dia nggak pernah bilang dia nggak tahu. Oh, gue tahu itu. Kalau Anda lihat saja kalau lagi dalam kumpulan obrolan, oh gue tahu itu. Oh, gue sudah tahu itu. Selalu begitu omongannya. Dia mendominasi pembicaraan dan merasa dialah guru, profesor dari yang lain. Semua orang tidak ada yang lebih pintar dari dia. Nah, orang kayak begini ini susah dinasehati. Anda bicara apapun kepada orang seperti ini, susah sekali diingatkan. Karena dia rasa dia paling pintar. Ya. Kalau dia jadi dosen, tidak semua dosen, kan kita semua dosen memang mengajar, tapi kita bukan mengajar dalam berbagai bidang. Kita hanya tahu satu bidang. Satu kali ketika dia jadi dosen atau jadi guru dan dia punya murid mengerti sesuatu yang lebih baik dari dia marah. Dia sakit hati kalau muridnya bilang. Dia benci sama muridnya yang ngomong kalau muridnya tahu. Kalau dia di rumah, dia jadi orang tua, lalu anaknya lebih tahu dikit, anaknya tegur, dia marah. Tahu apa kamu? Papa lebih tahu dari kamu. Papa lebih tua dari kamu. Padahal mungkin anaknya benar. Karena tipenya adalah Sir All Know. Semua dia tahu. Saudara tahu, sih ada banyak lagi orang-orang unik yang ada di sekitar kita. Tapi ada satu sifat yang menjadi ciri khas dari orang-orang unik di atas. Yaitu sesungguhnya egois dalam diri mereka. Sifat mementingkan diri. Inilah sifat dari semua orang unik yang ada di dalam lingkungan kita. Di pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, di gereja,
Sifatnya sebenarnya sama. Orang-orang yang egois atau mementingkan diri. Sifat mementingkan diri ini adalah sisi gelap yang universal dari semua manusia, termasuk saya dan Anda. Aku yang harus utama. Me, dan me. Inilah yang Lucifer lakukan. Aku hendak mendirikan, aku hendak. Semua kalau Anda baca, kenapa sampai Lucifer itu menjadi setan buat dirinya. Karena tipe dia adalah aku yang harus utama. Itulah tipe dari orang-orang yang punya sifat unik di atas. Terlepas dia lahir atau dia hidup di satu lokasi, dia berada dalam satu sistem politik, status ekonomi, ras. Kita harus akui, itu adalah sisi gelap universal seluruh manusia di atas dunia ini. Saya harus pertama. Itulah filosofi dari manusia. Kalau orang tua belanja, lihat saja. Pada waktu orang tua pulang sampai rumah, anak yang paling pingin mau buka semua belanjaan. Karena dia tipenya adalah saya yang harus pertama. Kalau di gereja, dialah orang yang selalu mau nomor satu kasih pendapat. Ya tidak salah kasih pendapat. Tapi ada orang-orang seperti itu, supaya orang lihat, saya yang harus pertama. Yang menyamakan kebahagiaan dengan pemanjaan diri. Mereka percaya bahwa kekuasaan, ketenaran, uang, dan kegembiraan, sebenarnya kepelesiran adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur kesuksesan. Mereka lihat kesuksesan dari sisi ini. Inilah generasi zaman sekarang yang bernama My Gen. Kata sifat kuncinya adalah aku. Dalam pikiran generasi ini adalah begini, motonya. Lebih banyak yang saya dapat, maka itu lebih baik. Saya ingat dulu Dorcas, kalau masih ingat dulu tahun 80-70, kita sering dapat pakaian-pakaian bekas dari Amerika yang dibagi oleh organisasi kita ke gereja-gereja. Lalu Dorcas itu nanti dibuka bal-balnya itu di gereja. Wah, disitulah tipe My Gen itu. Tipe orang yang punya moto aku. Di situ dapat lihat. Bongkar sana, bongkar sini, semua diambil. Banyak untuk dirinya, orang lain dia nggak peduli. Padahal ukuran pakaiannya lebih kecil dari dia. Tapi bilang, enggak, itu buat aku. Karena aku bisa kurus nanti. Padahal ada orang yang kurus di situ, belum dapat, dia nggak peduli. Ini tipe orang generasi My Gen yang mementingkan diri. Pola pikir mereka, me first, telah membawa masyarakat ke ambang kehancuran internal. Pelarian. Terjadi penyimpangan karena me first. AIDS. Di sekitar Unai, ada banyak lokalisasi. Kalau Anda tahu, di Curug, belakang itu, yang jurang itu dekat air terjun, itu kan dulu nggak ada orang jalan berani lewat situ kalau sudah malam. Lalu dibangunlah tempat pelacuran di situ. Saya tinggal itu di belakangnya itu persis. Nggak bisa tidur. Kalau mulai dari jam 5 sore mereka sudah putar lagu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi lagu dangdut. Dan laki-laki nakal datang ke situ untuk melakukan hubungan seks. Dan akhirnya menurut penelitian, daerah AIDS tertinggi di Jawa Barat, itulah daerah Parompong. Anda bayangkan, daerah Parompong yang dekat Unai. Menurut penelitian, akhirnya dibongkar. Dibongkar semua warung-warung itu. Dan kenapa sampai disebutkan? Karena banyak laki-laki yang egois pergi ke tempat itu. Dia terjangkit virus AIDS,
Dan dia tularkan kepada istrinya. Dan istrinya melahirkan anak-anak yang sudah punya AIDS. Kenapa ini terjadi? Ya ini sifat me first. Mencari hanya kepentingan diri. Jajan di tempat lain, jajan seks di tempat lain. Sudah terkena penyakit lalu ditularkan kepada orang lain. Kehamilan tidak diinginkan. Kekerasan, skandal politik, perpecahan keluarga, perceraian. Itu dimulai dengan pola pikir. Me first. Semuanya adalah kegilaan, gejala kegilaan zaman modern. Obsesinya selalu harus saya. Anda tahu di dalam Alkitab saat kita buka Filipi 2 ayat 7 bagian B yang mengatakan Yesus mengambil rupa seorang hamba. Kata hamba di sana menggunakan kata doulos, artinya servant atau pelayan. Dan kata itu digunakan 126 kali di dalam Alkitab. Definisi kata itu adalah seseorang yang mau melakukan tugas untuk orang lain. Dia bukan karena disuruh, tidak. Dia bukan karena dikerjai orang, tidak. Tetapi kata hamba di sana adalah dia mau menjadi pelayan untuk orang lain. Dan untuk kebaikan serta mengangkat orang lain punya derajat. Dan memang kata ini punya hubungan dengan tugas seorang hamba. Saudara, jika manusia memiliki ide me first, Yesus punya ide tidak? Jadi pelayan. Sebelum mentalitas me first melayani seseorang merupakan satu kehormatan, Yesus bilang tidak ada sukacita yang lebih tinggi daripada ketika kita mampu memenuhi kebutuhan orang lain karena kasih. Ada orang yang rela dia mencari kekayaan dengan membuat susah orang lain. Dengan membuat orang lain menjadi miskin. Ada. Seringkali mereka di gereja begitu alim. Mereka memantulkan Yesus saat hari Sabat. Tetapi kalau mereka pergi ke kantor, Yesus itu disimpan di lemari karena tidak cocok dengan cara mereka berbisnis. Yesus bilang enggak, kita tidak seperti itu. Bagi kita, anak Yesus, sukacita yang terbesar adalah bukan mencari saya yang pertama. Tetapi bagaimana saya bisa memberi kepada orang lain. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Anda lihat cara Yesus. Dia mengambil rupa seorang hamba, dia menjadi pelayan, bukan menjadi tuan. Dan ketika dia jadi pelayan, dia punya keinginan adalah, saya mau membahagiakan orang lain. Motivasinya kasih, bukan keuntungan, bukan fulus, bukan uang. Ketika dia diminta melakukan tugas, motivasi yang Yesus minta adalah kasih. Jangan pikir upah. Pikirkan bahwa kamu melakukan itu karena aku sudah mati buat kamu. Aku memberikan apa yang aku sudah lakukan untukmu dan kamu lakukan untuk orang lain. Kalau dia berpacaran, maka dia adalah tipe orang yang bukan mencari untung dari pacarnya. Tetapi dia rela untuk melakukan apapun karena kasih. Itulah agape yang Yesus minta. Namun saudaraku, di bawah budaya ekspresi diri dan individualisme, kata pelayan itu hampir menghilang dari kosakata orang Kristen.
tetapi di bawah budaya ekspresi diri dan individualisme. Sekarang, seseorang yang melayani orang lain itu hanya menjadi cerita human interest. Melalui program radio, televisi dibuat. Tapi kadang-kadang dibuat-buat. Pelayan, orang yang menjaga orang lain lebih dari kepentingan dirinya sendiri, sekarang dianggap sesuatu yang baru, padahal bukan hal baru. Ini Yesus sudah bilang 2000 tahun yang lalu. Ketika seseorang menjadi pelayan, kata itu jadi ganjil. Dan sekarang sangat susah mencari orang yang betul-betul suka melayani dengan hati. Sulit sekarang, walaupun ada. Tapi mencari orang yang betul-betul mau melayani dengan hati itu sangat langka saat ini. Sangat langka. Perubahan bisa datang, tapi hanya perlahan. Karena pola me first, saya yang harus pertama, sudah mendarah daging, dan ini nggak bisa dipatahkan dalam semalam. Bulan Desember adalah bulan ketika saya sebagai Kepala Departemen Kampus Ministry membuat pelayanan ke desa-desa yang tertinggal. Maka saya selalu suka membuat, ini di kampus Unai, maka saya selalu membuat kelompok-kelompok orang ketika bulan Desember, ketika mereka harusnya pulang liburan dengan orang tua. Saya ambil waktu mereka 1 minggu untuk pergi melayani, living in, tinggal di kampung yang miskin, tinggal di rumah warganya. Kalau warganya pekerjaannya di kebun, maka dia harus ikut ke kebun. Kalau dia diundi dan dia dapat di rumah orang yang pekerjaannya jualan makanan keliling, maka dia harus ikut keluarga itu jualan keliling. Kalau dia punya keluarga, ketika diundi dia tinggal di rumah keluarga yang pelihara sapi, maka kalau keluarga itu pergi cari makanan buat sapi, dia harus ikut. Dia harus urus, dia harus mandikan sapi itu. Anak-anak muda itu tertarik ikut itu. Tetapi saat kita cari proposal untuk mencari dana, karena budget itu bisa sampai 100 sampai 150 juta. Kita bukan hanya sekedar living in. Kita bawa sembako ke sana, kita bawa pakaian Dorcas, kita bawa ilmu yang kita miliki untuk berbagi dengan orang-orang desa yang miskin itu. Kita bawa hadiah LCD dan speaker aktif untuk dikasih ke desa itu. Kita bawa obat-obatan yang kita minta dari Rumah Sakit Advent untuk bantu kita. Lalu kita cari kerjasama dengan puskesmas yang ada di lokasi itu untuk bantu waktu program tes pemeriksaan kesehatan gratis. Acara itu luar biasa. Saya ingat saya mulai dengan 50 orang. Dan 50 orang itu Desember berikutnya berkembang bikin kelompok yang lain. Dan setiap Desember saudara tahu ada 5 sampai 10 kelompok. Anda bayangkan 500 mahasiswa pergi cari desa tertinggal untuk pelayanan. Wah, saya sangat senang. Seringkali gaji 13 saya itu yang biasanya orang-orang pakai untuk liburan dengan istri dan anak-anak, saya habiskan untuk itu. Memang saya sudah bilang sama istri anak saya, apa-apa lah untuk pelayanan. Dulunya saya pergi sendiri, tetapi terakhir saya bawa istri dan anak saya ikut melayani dan mereka senang sekali. Tapi ada mahasiswa yang tidak jujur. Ketika kami buat proposal, dia minta proposal itu begitu banyak. Padahal proposal itu untuk mencari dana buat penginjilan itu. Ketika dia kasih proposal, orang kasih uang buat dia, uangnya dia nggak kasih untuk pelayanan. Uangnya dia makan untuk dirinya sendiri. Dan orang-orang seperti ini tidak gampang untuk merubahnya. Inilah pola me first, saya yang harus pertama. Tidak heran ketika Yesus datang ke dunia. Dia ketemu dengan Petrus dan 11 teman lainnya. Yesus harus tinggal sama mereka, menghabiskan waktu setiap hari dengan mereka. Hanya untuk ubah cara pikir mereka.
Tidak pernah Alkitab bilang Yesus terpisah dari muridnya. Walaupun kadang-kadang Yesus pergi hanya dengan 3 orang. Tapi yang 9 itu tetap melakukan tugas penginjilan. Yesus rela tinggal 3,5 tahun untuk mengubah sifatnya. Yesus membalikkan penggunaan istilah yang umum. Milikku. Dengan menjadi milikmu. Yesus tinggal 3,5 tahun untuk mengubah tipe Petrus. Yang egois, yang pemarah, yang harus nomor 1. Yang segala sesuatu harus jadi milikku. Yesus bilang enggak, harus milikmu. Kita bukan tipe orang apa yang kamu punya itu yang harus saya punya. Tidak. Kita harus menjadi tipe orang apa yang saya punya itu yang saya berikan buat kamu. Anda lihat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Anda ingat ada 4 tipe manusia di sana. Tipe perampok adalah tipe milikmu adalah milikku. Hati-hati, kita kadang-kadang menjadi tipe perampok. Tipe imam adalah urusanmu adalah urusanmu. Dia nggak peduli orang itu mau sekarat, mau hampir mati, dia nggak peduli. Bukan urusan saya, urus saja sendiri. Tipe orang Lewi adalah urusanku adalah urusanku. Sebenarnya sama. Tapi tipe yang Yesus ajarkan, yaitu tipe Yesus, adalah orang Samaria yang baik hati. Apa itu? Milikku adalah milikmu. Dia punya keledai yang dia bisa naiki. Tapi dia turun, dia taruh orang sakit itu di atas keledai. Dia punya anggur yang dia bisa gunakan untuk perjalanan dia. Tetapi dia kasih anggur itu untuk orang yang dirampok dalam keadaan habis-habisan. Dia punya minyak yang dia gunakan kalau dalam perjalanan dia luka, maka minyak itu akan dipakai untuk obatnya. Tapi dia serahkan minyak itu untuk orang yang sakit. Bahkan dia bawa orang sakit itu pergi ke tempat penginapan. Dia rawat, Anda baca ilustrasinya. Dia tidak tidur semalam. Semalam-malaman dia rawat orang itu. Artinya dia nggak tidur. Coba kalau Anda pernah jadi orang tua, anak Anda sakit. Anda biasanya tidak tidur 1 malam untuk urus anak Anda. Saya dengan istri saya kadang-kadang bergantian. Istri saya urus dari jam sekian sampai jam sekian, 2 jam. Nanti dia bangun saya, Papa, kamu temani. Jadi saya temani. Saya kadang-kadang sambil temani juga tidur-tidur juga. Cerita itu bilang orang itu tidak tidur 1 malaman. Coba bayangin. Karena hatinya adalah milikku adalah milikmu. Bahkan saudara dengar ceritanya ketika dia mau pergi. Karena dia harus tugasnya. Dia bilang sama pemilik penginapan, tolong urus dia. Berapa biayanya? Aku balik, aku akan bayar kepadamu. Lihat. Anda lihat di isi Alkitab, khususnya di buku Injil. Kalau Anda baca, Yesus punya cara pengajaran itu untuk membongkar me first. Kepentingan diri. Anda lihat saja. Pola dunia mengatakan kumpulkan sebanyak-banyaknya supaya kamu kaya. Yesus bilang enggak. Bagi sama orang lain kamu akan kaya. Makanya anak muda yang kaya yang datang sama Yesus, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yesus bilang menurut hukum, semua sudah. Oh kalau gitu jual hartamu bagi sama orang lain. Gak mau dia. Kenapa? Yesus mau ubah, dia punya tipe me first. Dan itu ada pada diri kita. Datang ibunya Yohanes dan ibunya Yakobus, ini kakak beradik. Kalau kamu jadi raja Yesus, jangan lupa anakku satu berdiri di sampingmu kiri, satu di sebelah kananmu. Yesus bilang, enggak begitu.
Siapa yang mau jadi terbesar, dia harus menjadi pelayan. Anda lihat, semua yang Yesus ajarkan untuk membongkar pola me first, individualism. Mudah. Dan yang paling susah diatur itu Petrus dan Yudas. Dari 12 murid. Nyonya White bilang untuk 2 orang itu Yesus paling banyak luangkan waktu. Tidak heran dua-duanya sama-sama menyangkal di akhir hidupnya, tapi satu bertobat, satu bunuh diri. Petruslah yang paling banyak ngomong, langsung frontal sama Yesus. Kalau Yudas itu di belakang-belakang tipenya. Dia nggak suka sama Yesus, tapi dia nggak mau ngomong langsung depan Yesus. Itu tipe Yudas. Tikam dari belakang. Kalau Petrus berbeda. Petrus berbeda sama Yesus, tapi langsung bicara di depan. Lebih enak menghadapi orang seperti Yudas ya. Seperti Petrus. Karena kita tahu dia itu hatinya keluar dengan ucapan walaupun kadang-kadang kita risih dengan orang ini. Nah, Petrus itu selalu tentang Yesus. Kalau Yesus bilang kita harus jadi pelayan, Petrus bilang enggak. Kita harus jadi tuan untuk orang lain. Kalau Yesus bilang berdiri teguh dengan penuh kesabaran, Petrus bilang enggak akan mau saya akan bertarung untuk mempertahankan itu. Makanya waktu Yesus ditangkap, dia potong orang yang tangkap, dia potong telinganya dengan pedang. Nah, Petrus ditegur Yesus dengan keras. Karena Petrus tipe me first, Petrus tipe seperti Anda dan saya. Itulah Petrus. Dia punya tipe bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dia masih selalu membawa pekerjaan Tuhan dengan pemahaman manusia. Di rapat-rapat majelis tipe Petrus banyak. Pekerjaan Tuhan tapi disisipkan dengan pemahaman manusia. Inilah tipe dari Ribka. Anda tahu Ribka, istri dari Ishak? Memang Tuhan sudah bilang sama dia bahwa Yakub anak yang kedua akan menjadi tuan bagi abangnya. Tapi karena Ishak terus-menerus membanggakan si Esau, maka Ribka mencoba untuk mengatur strategi menipu suaminya untuk dapat berkat. Jadi untuk dapat berkat Tuhan dia gunakan penipuan. Ini kan tipe model manusia. Mendapatkan untung untuk pekerjaan Tuhan, cari untung dengan cara manusia. Tuhan gak suka itu. Kalau kita melayani Tuhan, pakai cara Tuhan. Jangan pakai strategi-strategi politik manusia. Nah itulah Petrus. Tapi Petrus itu ngomong di depan-depan Yesus. Selama bertahun-tahun, Yesus telah mencoba untuk mengajar muridnya bahwa sikap aku yang pertama bukan jalan hidup. Berulang kali dia kasih tahu mereka, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Saya datang ke dunia ini bukan untuk menarik semua orang supaya menjadikan saya sebagai penguasa. Dan Anda tahu kalau Anda baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, mereka itu berusaha angkat Yesus menjadi raja. Itu berulang-ulang. Lihat saja, buka saja. Anda lihat waktu Yesus setelah selesai khotbah di atas bukit. Itu masih di awal pelayanan Yesus. Yesus khotbah di atas bukit. Kalau Anda baca setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Anda tahu? Murid-murid dan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sepakat hari itu untuk angkat Yesus jadi raja mereka. Kalau Anda baca dengan teliti, Anda akan tahu cerita itu. Tapi Yesus gak suka. Makanya Yesus bilang kepada 12 murid, kalian pergi duluan, tinggalkan kami. Yesus dengan 5.000 orang, tinggalkan kami pergi, kalian pergi naik perahu ke tempat lain. Aku akan menyusul. Itu yang gak lama kemudian Yesus jalan di atas air ketemu mereka. Anda tahu, di saat itu Anda boleh baca kutipan Ellen White. Orang-orang itu sudah atur strategi untuk menjadikan Yesus penguasa. Yesus gak suka. Karena Yesus punya prinsip, aku datang untuk melayani. Aku datang ke gereja bukan untuk menjadi ketua.
Kalaupun aku jadi ketua, akulah pelayan. Aku datang bukan untuk mencari harga martabat diri, tidak. Aku datang untuk menjadi hamba. Yesus mengajarkan untuk tidak mementingkan diri. Yesus mengajarkan untuk cinta. Kematian Yesus adalah contoh bagaimana hidupnya mengasihi orang lain. Dan dia ingin murid-muridnya mengerti, terutama Petrus. Kenapa Petrus? Karena dia akan jadikan Petrus menjadi pemimpin menggantikan dirinya. Petrus paling tua, tapi Petrus punya gaya hidup kekanak-kanakan. Banyak di antara kita tua secara usia, tetapi kekanak-kanakan secara rohani. Dan Yesus mau ubah kita punya sifat itu. Tetapi seperti kebanyakan dari kita, Petrus berakar pada sistem nilai dunia tentang kekuasaan, tentang promosi, tentang hak istimewa. Itu sebabnya waktu saudara ingat di Alkitab, Yesus bilang begini, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit pada hari ketiga. Petrus tarik Yesus. Anda baca, Petrus tarik Yesus. Petrus bilang, Yesus, jangan bicara begitu. Tidak boleh kamu bicara begitu. Kenapa Petrus bilang begitu? Karena Petrus lihat Yesus mampu membangkitkan orang mati. Petrus lihat Yesus bikin orang lumpuh meloncat-loncat. Orang buta dari lahir bisa lihat. Jadi dalam pikiran Petrus, kalau orang mati saja bisa bangkit, Yesus ini kan punya power. Makanya waktu Yesus bilang aku akan mati, nggak masuk di akal buat Petrus. Petrus bilang enggak. Jangan bicara-bicara sembarang Yesus. Coba Anda bayangkan murid bisa perintah Yesus. Karena tipe Petrus adalah kepentingan diri. Bukan kepentingan Tuhan. Petrus melakukan segala sesuatu pelayanan. Supaya orang lihat dirinya dan bukan lihat Yesus. Petrus kalau pergi pelayanan di penjara, dia hebohkan semua orang supaya tahu. Atau Petrus kalau pergi ke panti asuhan, dia hebohkan semua orang tahu kalau dia orang baik. Petrus kalau pergi membagi-bagi makanan kepada orang miskin, dia akan buat heboh supaya orang tahu, inilah saya orang baik. Bukan Yesus yang ditinggikan, tetapi dirinya. Anda lihat, Anda bisa di dalam pelayanan, tapi bukan Yesus yang Anda tinggikan. Siapa? Diri yang ditinggikan. Saya bisa hebat berkhotbah, tapi bukan Yesus yang saya tinggikan, tetapi kehebatan saya. Ini bahaya. Yesus mau bongkar itu dari diri kita. Pandangan Petrus, dia punya penyakit. Aku yang pertama sudah akut. Itulah Petrus. Sebenarnya ini bukan penyakit dari virus seperti COVID, karena tidak ada obatnya. Tidak adakah Anda pergi ke dokter lalu katakan, dokter saya butuh obat. Obat apa? Obat untuk tidak mementingkan diri. Ada enggak suntikannya? Enggak ada. Ini penyakit yang berasal dari setan. Penyakit yang setan bawa mulai dari surga. Dan setan sebarkan, tularkan kepada manusia. Dan dunia ini pandemi dengan sakit egois. Saudara, Yesus bilang satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah kematian diri. Pola me first itu harus disalibkan. Itu solusinya yang Yesus bilang buat Petrus. Kematian pada diri sendiri ini adalah pemberian diri. Menghambakan diri. Dan Yesus bilang,
itulah satu-satunya yang akan memberi Anda kepuasan sejati dan kebahagiaan sejati. Lihat, saudaraku yang hadir pagi ini. Ketika kita menjadi hamba dan pelayan, Yesus bilang, engkau akan dapat kepuasan sejati. Engkau akan dapat kebahagiaan sejati. Seseorang berkata, jika Anda benar-benar ingin hidup, maka memberikan diri Anda kepada Tuhan dan orang lain. Mengabdikan diri Anda untuk pelayanan yang setia dan rendah hati. Dan Anda akan menemukan sukacita. Di Jawa Timur, saya melayani di Ponorogo. Ada orang kaya sakit. Sakitnya akut. Sakitnya tidak tahu. Dokter bilang ini nggak tahu siapa sakitnya. Tapi ini sudah berjalan menuju kematian. Nggak lama ini orang akan meninggal. Diceritakan kepada istri dan anaknya. Orang ini kaya. Dia punya perusahaan. Dialah pemasok barang-barang listrik untuk PLN. Oh, jadi dia rumah-rumah di daerah Madiun dan sekitarnya itu pakai perusahaannya dia. Kaya raya. Tapi dia punya penyakit. Rumahnya besar, mobilnya banyak, karyawannya banyak. Tapi dia mau menuju kematian. Dokter bilang udah gak lama usianya. Kami juga gak tahu apa sakitnya. Satu kali kami melawat. Kami bawa satu proposal untuk membagi sembako. Waktu itu krisis tahun 98, ketika banyak orang Indonesia kesusahan. Lalu kami bawa proposal untuk mencari donatur yang mau menyumbangkan hartanya, membeli sembako dan bagi-bagi orang miskin. Lalu saya ketemu dengan orang ini yang sudah kurus sekali. Saya katakan kepadanya, Pak, kami mau pelayanan. Mau nggak Bapak membagi berkat Bapak? Dia pikir-pikir juga, saya sudah mau mati. Oke, saya bantu. Bapak nggak usah kasih uang, saya katakan. Bapak beli saja beras, sekian karung, beli saja telur, beli saja minyak, jadi sembako. Dia beli sendiri, saudara. Dan luar biasanya dia sudah taruh di plastik-plastik. Di hari H, dia bawa, dia punya truk. Karena dia punya truk yang biasa bawa perlengkapan PLN. Dia bawa, dia punya truk dan penuh dengan sembako. Dan kami suruh dia dengan kursi roda duduk dan semua orang harus mengantri, lalu dia yang memberi dengan tangannya sendiri. Hari itu lelah, kami bagi sembako hampir 5 jam. Ada sekitar 300 orang dapatkan. Dan itu lama karena orang juga sakit dia. Tapi Anda tahu, pulang dari acara itu, dia mendapatkan sukacita yang tidak pernah dia alami seumur hidupnya. Dia bersaksi kepada kami, pendeta, baru hari ini saya betul-betul merasakan bahagia. Saya punya uang, tapi saya tidak hidup bahagia. Tapi ketika saya memberi tadi, saya lihat wajah setiap orang tersenyum dan ucapan terima kasih buat saya. Saya sangat bahagia. Itulah bahagia yang Tuhan mau. Bahagia yang lahir ketika kita tidak mementingkan diri. Ketika kita melayani dengan tulus. Ketika kita melayani, Tuhan katakan, engkau akan menemukan sukacita. Yesus menghabiskan seluruh pelayanannya mencoba untuk mengembangkan sikap rendah hati dan pelayanan dalam diri murid-muridnya. Namun dalam pertemuan terakhir, sebelum kematiannya, dia membungkuk untuk membasuh kaki para murid. Mereka berdebat tentang kebenaran dan sepertinya tidak tahu apa artinya. Ingat, mereka berdebat tentang siapa yang paling terbesar. Tetapi di situ Yesus kasih contoh, yang terbesar adalah yang mau mencuci kaki
murid-muridnya. Saudara, seorang ketua sidang yang terbesar adalah yang meluangkan waktu. Bukan untuk perintah, tapi melihat umat-umat Tuhan yang susah. Dia datang untuk berdoa. Dia datang untuk melayani. Seorang diakon bukan hanya sekedar pegang baskom dan handuk saat mau perjamuan, tidak. Tetapi sebelum perjamuan, dia datang melawat, mendoakan, mencari tahu siapa yang tidak pernah bisa pergi ke gereja hari itu karena dilayani, dia akan datang untuk melayani. Itulah arti dari pelayanan. Yesus membasuh kaki muridnya. Dan sampai pada satu titik, dia datang bertemu dengan Petrus. Yesus bertelut di kaki Petrus. Dan Petrus yang selama ini merasa sayang harus pertama jadi malu. Jadi tidak tahu mau buat apa. Akhirnya keluarlah dalam pikirannya untuk menolak Yesus membasuh kakinya. Petrus bilang, enggak, aku enggak mau dibasuh kakinya. Dia sebenarnya rasa malu. Dia bilang, enggak, kamu enggak boleh basuh kakiku. Yesus bilang, tidak. Kamu harus dibasuh. Jika aku tidak membasuh kamu, kamu tidak akan memiliki bagian dengan aku. Lihat saudaraku, kenapa kita harus menjadi pelayan? Karena kalau kita tidak jadi pelayan, Yesus bilang, Anda dan saya tidak akan memiliki bagian di dalam kerajaan surga. Pada waktu Yesus katakan demikian, Petrus tidak tahu mau ngomong apa. Dia tahu dia salah. Dan Yesus mencuci kaki Petrus. Yesus pasti bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk menyampaikan maksudnya kepada para pengikutnya. Apa yang akan membawa mereka kepada tindakan di akhir hidupnya. Anda lihat 3,5 tahun seolah-olah Yesus gagal. Karena waktu Yesus ditangkap semua murid lari tinggalkan dia. Anda ingat itu baik-baik. Tetapi apa yang Yesus kerjakan selama 3,5 tahun untuk menjadi hamba, menjadi pelayan, membongkar semua keegoisan, membongkar semua motto me first. Ternyata tidak sia-sia. Tindakan berikut setelah mencuci kaki dia katakan. Dia ambil roti, dia pecah-pecahkan. Dan dia bilang, inilah tubuhku yang dirobek-robek untukmu. Kemudian mengambil anggur dan berkata, inilah darahku yang tertumpah untukmu. Yesus bukan hanya bertindak seperti pelayan. Tapi Yesus memberikan tubuhnya. Untuk menunjukkan apapun saya akan lakukan untukmu. Yesus bilang, Pak Amir pagi ini, apapun saya akan lakukan untukmu, Pak Amir. Yesus bilang pagi ini kepada Ibu Lita, apapun aku akan lakukan untukmu. Kalau darah dan dagingku saja aku kasih, apalagi yang aku nggak akan kasih untukmu. Apa obat dari keegoisan? Obat untuk menyembuhkan keegoisan dan individualisme diri kita adalah mematikan keinginan diri. Segala kepentingan diri, kepuasan diri harus disalib dan berpaut sepenuhnya hanya kepada kehendak Allah. Nyonya White mengatakan, hidup menyangkal diri mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pelayan sejati. Lihat saudara, ada hubungannya. Kenapa Yesus minta kita menjadi pelayan seperti dia? Anda lihat baik-baik. Hidup menjadi pelayan sejati memberikan kepada kita kepuasan yang sejati dan kebahagiaan yang sejati. Anda baca buku Step to Christ. Di dalam buku itu juga mengutip kalimat ini.
Ketika kita mau menjadi pelayan, maka kita akan merasakan kepuasan yang sejati dan kebahagiaan yang sejati. Yesus menghabiskan seluruh pelayanan dan hidupnya hanya untuk mengajarkan kepada murid-muridnya tingkah laku yang baik dan hidup melayani. Kelihatannya gagal, tetapi saudara tahu, murid Yesus berubah. Berubahnya bukan pada waktu Yesus mati, tetapi berubahnya mereka pada waktu Yesus bangkit. Yesus panggil Petrus duduk di sebelahnya. Karena dia telah menyangkal Yesus 3 kali dan Yesus bicara kepada dia 3 kali kalimat yang sama. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Yesus, aku mengasihimu. Layanilah domba-dombaku. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kalimat Petrus berubah. Kalau Anda perhatikan ketiga jawaban Petrus berubah. Karena Yesus mau buat Petrus punya egois betul-betul hilang. Dan Petrus katakan, Guru, aku mau betul-betul melayani mereka. Dan Yesus lihat perubahan hidup dari Petrus dan 10 murid lainnya. Hanya Yudas yang tidak mau. Saudaraku, tidak lama setelah Yesus membasuh kaki, Yesus disalib. Dan saudara ingat, di salib itu kita dapat melihat kehidupan dari seorang pelayan sejati. Saya bawa firman ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Mungkin ada yang mau menanggapi ya. Jadi tadi Pendeta sudah memaparkan ada beberapa, justru saya bertanya-tanya nih dari ada Mr. Right, pendakwa, diktator, kadet luar angkasa, kerja sendiri, mudah tersinggung, negatif, inferior, pengguna, Sir all know my gen ya, dan my gen itu memang sekarang generasi I ya, Pendeta, karena semua iPhone, iMac, iWatch ya. Jadi memang kita juga dibombardir dengan kehidupan I. Oke, silakan ada Sister Cindy Sanger yang sudah raise hand, silakan. Sister Cindy. Ada raise hand. Atau mungkin terpencet kali ya. Sebelumnya juga Pendeta Gary sudah mengirimkan presentasi materi sesi hari ini, bisa dilihat juga di chat bagi yang ingin untuk mendapatkan materinya, slides-nya sudah tersedia. Mungkin tadi juga saya bisa bacakan sekilas ya Pendeta, dari Tante Lita tadi ya. Terima kasih Pendeta Gary, saya sangat tersentuh dengan pembagian sembako dari orang tersebut. Terima kasih Pendeta, saya sampai nangis katanya. Kasih Tuhan sungguh besar. Amin ya Tante. Jadi saya juga mungkin sambil menunggu ada yang memberikan respons. Saya pribadi tersentuh dengan ini ya Pendeta. Pekerjaan Tuhan tapi disisipkan pemikiran manusia. Ya, jadi ini saya dari tadi bolak-balik berpikir juga ya. Jadi benar sekali bahwa kita itu harus constantly ya dengan firman Tuhan, karena kan ada kalimat, ada ayat juga yang ujilah ya, ujilah. Pada saat kita mendengar atau dan lebih lagi harus berhati-hati pada saat ada orang yang bertanya ya Pendeta kepada kita, ini harus bagaimana, atau di dalam program, di dalam konsultasi mungkin pribadi, itu benar-benar
Karena terus terang pengalaman kita pribadi itu kan bisa menjadi apa ya, satu arahan dan tipis sekali gitu menurut aku, Pendeta. Menurut saya pribadi, nggak tahu ya menurut partisipan yang hadir saat ini gitu. Karena dalam mencapai tujuan misalnya program dari gereja gitu ya, itu kan bagaimana caranya kita bisa mengencourage gitu kan Pendeta, tapi ini untuk tahu ini ada pemikiran saya pribadi atau semangat saya pribadi gitu. Nah itu aplikasinya yang lebih nyata lagi ya Pendeta, apakah itu benar-benar harus latihan demi latihan, selain kita memang harus constantly membaca misalnya, terus terang aja ya Pendeta, kan di sekitaran kita nih banyak nih buku, contoh buku aja deh sebagai referensi ya. Buku-buku itu kan banyak ya, buku-buku mungkin dari denominasi lain gitu kan. Apakah itu oke dibanding dengan mungkin buku-buku dari Roh Nubuat aja banyak banget gitu yang saya belum baca gitu. Itu bagaimana Pendeta? Baik, terima kasih Mira. Saya punya pengalaman untuk itu. Seorang pendeta sebelum dia mengajak seluruh majelisnya untuk membuat rencana kerja tahun depan, pendeta itu harus bertelut berdoa. Dan pendeta itu saat dia memimpin rapat, dia akan meminta setiap departemen harus buat moto. Yang motonya itu adalah melayani Yesus. Jadi misalnya departemen sekolah sahabat, dia akan buat moto. Apapun yang dia lakukan yang dia akan lakukan dalam programnya adalah untuk Yesus. Dan dia harus buat motonya. Jadi setiap departemen punya moto masing-masing dan seluruh jemaat jadi satu punya moto. Dan semua moto pelayanan adalah untuk kemuliaan Bapa Yesus. Nah, kalau saat kita membuat moto untuk melayani Yesus, maka setiap program yang kita tulis item demi item, haruslah item itu jelas-jelas untuk pelayanan kepada Yesus. Jangan kita departemen penginjilan ingin tarik jiwa, tapi motivasinya supaya hanya sekedar capai target. Kan pendeta setiap tahun dikasih target sama conference. Conference setiap tahun dikasih target sama uni. Uni tiap tahun dikasih target sama divisi. Divisi dikasih target sama GC. Kita melayani bukan untuk target berapa jiwa seperti yang dituntut. Tapi tugas kita adalah bagaimana saya, departemen-departemen melayani adalah untuk memantulkan Yesus. Kalau motivasinya bukan kemuliaan Yesus, pasti nggak benar jalannya nanti. Itu saya sudah amati. Contohnya, Mira, ada pembagian berkat kepada jiwa-jiwa yang telah dibaptis. Sebenarnya bagus motivasinya. Ada uang untuk orang-orang yang dibaptis. Tetapi kalau target bikin KKR adalah untuk dapatkan uang itu, lalu akhirnya dibuatlah baptisan-baptisan yang siluman habis dibaptis hilang, maka gereja tidak berjalan pada fungsinya. Sekolah sahabat buat program. Programnya harus untuk kemuliaan Tuhan. BWA buat program. Programnya harus untuk kemuliaan Tuhan. Gereja mau bangun gereja, renovasi gereja, maka dia punya tujuan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau di luar kemuliaan Tuhan, Mira, pasti akan ada konflik di dalam itu. Ini pengalaman hidup saya menjadi pendeta. Kita bisa ada dalam pekerjaan Tuhan, tetapi justru dalam departemen itu kita bisa berantem. Itu sebabnya Nyonya White katakan, buku-buku Nyonya White sebenarnya udah cukup untuk kita pakai, untuk menguatkan kita dalam penginjilan, dalam pelayanan di gereja, sudah cukup. Ada banyak buku-buku teologi yang bagus, tapi kita juga harus hati-hati. Karena ada juga orang-orang yang menulis buku teologi, tapi motivasi dunia sudah terselip di dalamnya. Ada itu.
Itu sebabnya yang paling berbahaya itu begini. Kalau kita membawa cara dunia dan kita pikir itu akan sama kalau digunakan di gereja. Di gereja itu tipenya bukan mencari untung. Kalau di perusahaan tipenya mencari untung. Maka nggak cocok cara perusahaan dipraktekkan dalam gereja. Gereja itu kan bukan cari untung. Orang memulai program aja uangnya nggak ada. Betul nggak? Coba tanya, mau masuk tahun depan, berapa dana di kas jemaat? Kadang-kadang cuma 5 juta, 10 juta, karena sudah habis pelayanan tahun lalu. Dari mana uangnya? Nggak ada. Siapa yang lebih mulai memberi? Kita. Kita pribadi yang lebih mulai memberi buat Tuhan. Pendeta pun harus memberi. Makanya pendeta dituntut bukan hanya perpuluhan. 10% persembahan terpadu itu pendeta wajib dan ditaruh biasanya di paling pertama. Kenapa? Karena pendeta harus jadi contoh. Kita yang harus kasih. Tapi lihat baik-baik yang saya mau katakan. Kalau setiap departemen yang duduk dalam rapat dan memiliki pemikiran seperti yang kita pelajari pagi ini, melayani, ingat baik-baik. Anda tidak akan bangkrut, Anda tidak akan pernah rugi, Anda akan selalu hidup bahagia karena Yesus mengatakan menjadi pelayan akan membuat hidupmu merasakan kebahagiaan sejati. Apakah Yesus menyuruh orang kaya yang muda yang kaya itu menjual hartanya? Yesus mau bikin dia miskin? Tidak. Tidak akan pernah dia miskin. Lalu bagaimana dengan istri dan anaknya pendeta? Tuhan yang akan siapkan. Tidak akan pernah dia miskin. Dia akan tetap diberkati. Karena Tuhan adalah ayah Allah yang sudah kaya sebelum kita kasih. Apakah kita berpikir persepuluhan dan persembahan kita buat Tuhan kaya? Tidak. Tuhan sudah kaya. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan orang-orang yang memberi buat dia. Jadi itu sebabnya siapapun kita yang melayani buat Tuhan, kalau duduk di departemen harus punya moto. Apa yang saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan juga karena departemennya bagus, jadi kesombongan. Begitu laporan tiap 3 bulan, kesombongan. Karena kami makanya sekolah sahabat hebat. Karena kami makanya PA menjadi maju. Karena kami makanya BWA menjadi baju. Enggak begitu juga. Semuanya adalah untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Jadi Mira simpel. Kalau kita rapat, biasanya kan sebelum rapat bersama ada departemen-departemen rapat dulu sendiri. Maka saya sebagai seorang pendeta akan katakan, jangan lupa bikin motonya. Motonya adalah, salah satu kata dalam moto itu adalah melayani Tuhan yang terutama. Semua demi kemuliaan Tuhan. Maka semua departemen bikin. Setiap kali mereka bikin program, mereka akan lihat moto mereka. Untuk kemuliaan Tuhan. Harusnya begitu, Mira. Harusnya begitu. Amin. Ya, jadi itu ya pendeta ya, kita memang harus selain firman Tuhan, kalaupun mungkin lebih memilih untuk membaca kayak tadi pendeta bilang kan bahwa Roh Nubuat aja sebenarnya sudah lengkap karena banyak sekali gitu ya referensinya. Namun seringkali jujur kita seringkali juga membaca tulisan-tulisan buku-buku dari bahkan bukan yang bukan hanya non denominasi tapi non Kristen gitu kan ya. Jadi memang kita perlu sangat berhati-hati ya. Kadang-kadang kalau saya pikir-pikir kalau lagi tertarik, oh iya ya baca Roh Nubuat, tapi ya itu ya kadang tempting banget gitu pendeta ya. Jadi untuk pagi ini kita diingatkan kembali sebenarnya kita itu sudah sangat lengkap ya dengan firman Tuhan, ada Roh Nubuat, dan Roh Nubuat itu banyak sekali buku-bukunya yang bisa menjadi referensi kita. Sehingga pada saat kita vice versa ya pendeta, pada saat kita juga mendengar ataupun juga diarahkan orang, dan pada saat kita juga berbagi kepada orang, kita juga bisa mengetahui dan mungkin juga kita bisa lebih berhati-hati ya pendeta. Kadang-kadang semangat gitu, ada orang bertanya mungkin kesusahan, kita semangat tapi ini dia tadi pemikiran manusia ini harus sangat hati-hati ya untuk bisa mengendalikan bukan emosi marah ya, mengendalikan emosi yang menggebu-gebu justru bahkan dalam pelayanan. Itu
Oke, mungkin ada yang pendeta ada yang meminta kalau bisa di-share bahan materi yang minggu lalu. Oke, saya share sekarang. Saya share semua. Ada 4 dengan hari ini. Saya share bagi Anda yang belum mendapatkan, saya share pagi ini. Ya, jadi akan di-share pagi hari ini. Dan bagaimana dengan kita? Mungkin ini agak sedikit injury time, tapi saya rasa nggak apa-apa ya, karena ini di ujung, di benar-benar di terakhir ya dari tahun 2021 dan ini boleh kiranya melengkapi kita untuk kita lebih lagi bergiat menjadi, kadang-kadang saya tuh juga suka ini deh pendeta, kalau pelayanan itu kadang-kadang kata ini kita harus lebih berhati-hati ya. Saya pribadi gitu merasa bahwa bisa jadi kesombongan juga ternyata gitu. Tapi kalau kita bilang saya harus menjadi hamba, waduh itu kayaknya apa ya? Kalau pelayanan jadi pelayanan itu kan kata apa itu istilahnya? Subjek ya, kitanya gitu. Tapi kalau pelayanan kitanya tapi di bawah gitu kayaknya. Ya. Jadi kita diingatkan lagi tadi doulos ya pendeta ya. Doulos ya, kata root word-nya ya itu tadi saya sempat catat bahwa Doulos itu melayani bukan karena motivasi ingin dipuji, bukan karena disuruh, tetapi itu timbul dari hati. Melayani orang lain yang seharusnya kita tidak perlu lakukan. itu kata kuncinya ya, benar, yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Karena seringkali kita mau membantu, melayani, kita mikir dulu nih, gitu ya. Ini saya sering sulit nih pendeta. Kadang-kadang misalnya ada yang mau, let's say pinjam uang gitu. Tapi kita selalu dikasih juga, hati tulus tapi harus cerdik seperti ular gitu. Kamu nggak bisa main kasih-kasih aja. Ataupun juga ya kayak gitu pendeta. Jadi gimana ya, padahal kalau dipikir Yesus itu memberikan, apa dia juga seperti itu? Sementara kita selalu tendensinya berbuat dosa loh. Dengan segala berkat yang diberikan. Nanti banyak lagi bilang, oh berkat, bukan hanya Tuhan, setan juga bisa memberikan itu. Ya, jadi begitu pendeta. Jadi betapa memang kita ini hidup di dunia ya pendeta yang luar biasa gitu. Kita memang perlu benar-benar meminta hikmat Tuhan untuk menjadi hamba ini pendeta. Membantu orang aja harus menjadi hamba ya. Makanya Mira, saya punya prinsip kalau orang pinjam duit, istri saya selalu bilang, gak usah pikirin kembali lah. Karena kalau pikirin kembali, akhirnya kita jadi rasa kesal kalau dia nggak kembaliin. Apalagi dia sengaja pura-pura lupa. Itu bisa terjadi. Dan itu Ellen White juga katakan. Kalau ada yang meminjam, lebih baik kamu meminjamkan tanpa memikirkan itu kembali. Kalau dia mau kembaliin ya puji Tuhan. Kalau dia nggak mau kembaliin ya sudah. Tuhan selalu akan kembalikan kepada kita. Tapi memang benar Mira, kadang-kadang kita perlu hikmat dari Tuhan. Jangan juga kita bilang saya nggak punya duit. Kita sudah berbohong. Jadi itu sebabnya lebih bagus apa yang kita bisa berikan semampu kita. Kita berikan saja, namun katakan saya tidak akan ingat. Kamu tidak perlu kembalikan. Ini saya berikan buat kamu. Jadi jangan juga ikuti dia punya kemauan. Misalnya, kadang-kadang kita, tapi apa yang kita bisa berikan, kita berikan. Dan kita tidak perlu memikirkan untuk dia kembalikan. Akhirnya itulah yang kami praktekkan dan membuat kami tidak pernah berharap untuk kembali. Karena kadang-kadang orang yang meminjamkan, yang pinjam itu lebih galak akhirnya daripada orang yang memberikan pinjaman. Lebih galak dia. Iya. Di gereja aja cemberut lihat muka kita. Sampai kita pikir-pikir, ini kita salah apa ya? Iya, betul. Malah kita yang sudah rugi, dia malah lebih galak. Dan memang sakit hati kita, betul kita sakit hati. Apalagi kalau dia pinjam uangnya, nggak kira-kira kita akan kecewa. Tapi percayalah, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan akan tolong kita. Saya lihat ada Oma Suling sudah angkat tangan. Silakan Oma. Iya, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Saya ingin
share sedikit mengenai pengalaman pelayanan. Di dalam pelayanan dalam gereja maksud saya sudah ikut, dan semua apa yang diterangkan oleh Pastor Gary tadi sudah saya lihat dan saya alami bersama-sama di dalam gereja. Semuanya macam-macam orang sudah ada di dalam gereja. Dan oleh sebab itu kita sebagai pelayan yang kita mengaku sebagai pelayan, banyak orang yang bilang hanya duduk-duduk dan namanya ada masuk majelis, dia dengan bangga sudah bilang, saya sudah pelayanan. Nah, itulah yang membuat banyak manusia itu terjerumus di dalam istilah pelayanan di dalam gereja. Sesuai dengan pengalaman saya selama melayani di gereja, mulai dari departemen sampai akhirnya beberapa tahun-tahun terakhir sebagai ketua. Hal-hal tersebut yang dikatakan oleh Pendeta Gary tadi itu kita kita kikis perlahan-perlahan untuk menuju kepada tujuan pelayanan itu sendiri. Jadi semua echo yang di dalam diri masing-masing untuk mementingkan diri sendiri. Pada waktu kita pelayanan, kita memang punya suatu moto bahwa semuanya untuk pekerjaan dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi ya memang namanya manusia. Manusia kadang-kadang timbullah di dalam tiap-tiap tindakan itu akan muncul keegoannya dia. Dan apa yang mau saya sampaikan di sini adalah kadang-kadang kita sebagai jemaat atau sebagai pelayan justru kita dimotivated oleh tindakan pendetanya itu sendiri ya. Jadi orang-orang suka nanya ya pada saya secara pribadi, itu gereja kamu siapa sih yang sponsor gitu ya. Terus saya suka bilang, atau enggak, siapa sih orang kaya yang di gereja kamu? Saya selalu jawab, di gereja kita tidak ada orang kaya. Kita semua bekerja sama. Jadi semua program yang akan kita lakukan, itu semua dari majelis dulu. Berapa dananya? Ayo kita saweran sama-sama. Nah, di situ mulai terkikis echo orang-orang yang itu, dan sudah tentu dengan pertolongan Roh Kudus ya, kita akan menuju ke situ. Makin hari makin baik. Tapi di dalam pelayanan pun kita tidak terlepas daripada godaan-godaan iblis, yaitu dia selalu roh pemecah itu selalu ada, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Sehingga kalau kita tidak kuat imannya, kita akan mundur untuk melayani itu. Contoh saya demikian semangat melayani dan makin hari makin meningkat iman kerohanian kita. Tapi ada saja iblis memakai orang-orang di sekitar kita untuk dimotivate kita bahwa kalau semakin kita ingin mendekatkan diri dengan Tuhan, godaan-godaan untuk menjatuhkan iman kita itu makin besar. Nah, inilah yang terjadi sehingga perpecahan di gereja pun kadang-kadang ada alasannya seperti itu. Nah, ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri bahwa kami beberapa jemaat sudah dengan semangat, tetapi akhirnya oleh keadaan situasi yang menurunkan iman kerohanian kami sehingga kami harus melayani sendiri, dan kami bersepakat bahwa kita harus melayani
dengan hati yang tulus. Nah, melayani itu adalah betul-betul menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita akan mencari jiwa dengan cara seperti Tuhan sudah ajarkan kita. Itulah sedikit pengalaman yang saya alami sekarang. Memang ya kita berdoa setiap saat bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita selalu bertahan untuk memenuhi apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dalam dunia ini. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama Oma, terima kasih. Sangat bagus sekali Oma punya pengalaman. Iya, Tante Lince, ini banget ya. Memang kitanya udah semangat, tapi itu dia tuh pendeta, to stand still. Ya, apalagi sedih sekali sampai terjadinya perpecahan gereja ya, itu sedih banget gitu ya. Dan demotivated itu, aduh, itu saya tidak dapat berkata-kata ya Tante. Tapi bagaimana itu pendeta? Itu terjadi sampai begitu loh. Ada beberapa orang yang semangat, berdoa, berusaha, akhirnya demotivasi. Mungkin demotivasi bertahan, tapi akhirnya kok pecah gitu. Ya, semuanya Mira, semuanya adalah apa motivasi kita di hati saat kita melayani. Semuanya rahasianya di sana. Dan orang nggak bisa baca hati orang. Orang nggak bisa baca motivasi seseorang, melainkan hanya Tuhan yang tahu. Itu sebabnya kalau hati kita nggak tulus, pasti ada masalah nanti. Petrus dipanggil Yesus melayani, Yesus tahu Petrus itu keras, tapi hatinya bisa diubah. Tapi Yudas tidak pernah diundang Yesus. Itu makanya waktu Yudas datang, waktu ke-11 murid mau dilantik, Yudas bilang, Yesus aku mau menjadi muridmu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus, kalau baca tulisan Ellen White begini. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia nggak punya tempat, bahkan menaruh kepala untuk tidur aja nggak ada bantalnya. Kalimat itu sebenarnya kalimat yang keluar dari mulut Yesus untuk Yudas, untuk langsung cut motivasi Yudas untuk ikut Yesus. Nah sayangnya kita nggak bisa baca itu hati manusia. Itu sebabnya kita hanya bisa sampaikan kepada anggota jemaat atau pelayan-pelayan di gereja, mari kita punya motivasi yang tulus. Mari kita punya motivasi yang tulus. Kalau saya mau jadi ketua sidang, motivasinya adalah supaya hanya sekedar prestis, orang lain lihat saya menjadi orang yang hebat dia. Pelayanannya pasti akan masalah. Jadi benar Oma bilang tadi, Oma Suling katakan. Jadi masalahnya kan Mira, kenapa saya sampaikan di bagian awal orang-orang unik itu? Karena di gereja orang-orang itu ada. Benar enggak saya katakan? Apakah kita larang mereka ada di gereja? Enggak. Gereja ada tuh ya untuk orang unik. Jangan lupa loh. Gereja itu adalah kumpulan orang unik. Justru gereja ada untuk mereka, tetapi bagaimana dalam perjalanan hidup mereka di gereja, mereka bisa diubah perlahan demi perlahan memiliki sifat seperti Yesus. Kita juga nggak boleh sembarangan main pecat-pecat orang sembarangan. Nggak boleh. Coba baca buku peraturan sidang, pemecatan itu paling belakangan. Paling belakangan. Tipe-tipe bikin susah di gereja tuh banyak, tapi kita juga nggak mau Tuhan bilang main pecat-pecat sembarangan, nggak mau. Malah justru orang-orang yang kelihatan lemah, Yesus bilang dalam buku 1 Korintus 13, justru kepada mereka yang kamu anggap paling lemah, justru kepada mereka lah kamu harus punya banyak waktu untuk menolong. Iya, itulah dia posisi kita sebagai anak Tuhan. Jadi itu yang saya bisa sampaikan, Mira. Terima kasih pendeta dan semangat terus untuk Tante Lince ya. Walaupun terpecah tetap
terus, maju terus. Tetap Oma maju, Oma punya motivasi adalah untuk pelayanan Tuhan. Tetap Amin. laksanakan. Pasti Amin, Tuhan amin. tolong. Susah Oma mencari orang yang tulus, itu susah di dunia ini. Tapi bukan berarti tidak ada. Ada Amin. orang yang pelayanan hanya untuk dapat duit, itu ada. Hanya cari keuntungan, itu ada, saudara. Iya, Sedangkan betul. orang pergi ke gereja karena potluck aja ada. Iya. Ada orang datang ke gereja saya karena potluck, itu ada. Ya kan? Kita nggak bisa larang, karena itulah sifat manusia berdosa. Yang paling penting adalah saya tidak seperti itu. Dan saya akan berusaha dengan pertolongan Tuhan menuntun orang untuk memiliki motivasi yang tulus. Itu saja. Yesus sudah tulus melayani murid, masih juga dihianati. Ya. Ya kan? Benar nggak? Itu sudah di lingkungan Yesus loh. Ya, di lingkungan Yesus, Yesus itu sempurna, betul-betul sempurna. Masih aja ada yang hianati, apalagi kita yang tak sempurna. Tapi jangan putus asa, Oma, tetap semangat. Tuhan akan tahu. Amin, amin. Apa. Saat Ya, kita betul. melayani, Oma, sebenarnya tujuan Yesus adalah saat kita layani, itu kita sedang menjaga kita punya keselamatan di dalam Tuhan. Itu aja. Oke. Amin. Oke, kita akan segera akhiri sesi kita, dan kalimat terakhir yang saya juga dapati adalah menjadi pemberi ya. Jadi pemberi itu bukan hanya materi yang pasti, memberikan waktu juga seperti tadi tampil. Iya, betul. Dalam melayani kita memerlukan waktu, penata layanan, talenta kita, waktu kita, energi kita, ya itu semua kita tidak perlu merasa takut untuk banyak terus memberikan, karena disitulah kita menjadi kaya. Dan satu hal yang menguatkan juga adalah kita tidak pernah akan menjadi kekurangan. Itu dia. Dan kiranya mungkin ada closing statement pendeta sebelum kita akhiri sesi tahun 2021. Baik, statement terakhir dari kita punya pelajaran pagi ini adalah Yesus mau menjadi hamba yang melayani. Doulos, dia melayani, dialah yang datang memberikan diri untuk melayani. Bukan dipaksa, tetapi datang dari hati. Dan tujuan pelayanan Yesus adalah membawa setiap orang untuk datang kepada Bapa. Kalau Yesus saja mau melayani, maka kita pengikutnya harus melayani. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mungkin bisa Kita berdoa. silakan pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak untuk waktu yang Kau berikan bagi kami belajar tentang karakter yang lain dari Yesus. Yesus mau menjadi pelayan bagi semua orang. 3,5 tahun Yesus hidup di dunia ini hanya untuk membongkar tradisi dunia yang egois, me first, individualism, dan menggantikan dengan melayani. Karena di surga, semua adalah untuk melayani. Dunia ini pun Tuhan ciptakan untuk melayani. Dan kami rindu Tuhan, kami menjadi pelayan-pelayan seperti Yesus. Mengandalkan kekuatan diri kami tidak akan bisa. Tapi kami mau mengandalkan Roh Kudus untuk menolong kami betul-betul menjadi pelayan yang sejati. Bantu kami Tuhan membuang motivasi-motivasi yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami menjadi suami yang suka melayani istri dan anak-anak. Bantu kami menjadi istri yang suka melayani suami dan anak-anak dengan tulus. Bantu kami menjadi anak-anak yang melayani orang tua kami di masa tua mereka. Sehingga hidup kami betul-betul terpancar sebagai pelayan Tuhan. Tuhan, berkati seluruh umat-umat Tuhan yang luangkan waktu untuk hadir pagi ini. Tolong mereka, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi mempraktekkan apa yang mereka dengar. Saat ini izinkan hamba-Mu mengangkatkan tangan, tangan-Mu yang tidak kelihatan itu ada di atas kepala semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi ini, bersama dengan seluruh keluarga dan keturunan mereka. Tuhan berjanji,
Jika engkau telah mendengarkan firman-Nya dan mempraktekkannya, Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Berkat-berkat ini akan datang dan akan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di jalan, diberkatilah engkau di mana saja engkau berada. Tuhan memberkati keluargamu, keturunanmu. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati dapurmu, tempat makananmu tidak akan pernah kosong. Tuhan akan memberkati kebunmu, hasil ternakmu, dan pekerjaan yang engkau kerjakan dengan tanganmu. Dia akan cukupi segala keperluanmu. Engkau tidak perlu ragu. Engkau tidak perlu takut. Burung pipit saja ia siapkan makanan. Apalagi engkau lebih berharga daripada burung pipit. Engkau akan berkecukupan, bahkan engkau akan memberikan pinjaman pada banyak orang. Dan engkau sendiri tidak meminjam apa-apa. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Ini janji Tuhan kepada kita yang setia melayani. Tidak ada satu orang pun yang dapat menjatuhkan engkau. Mereka yang berusaha untuk membuat engkau hancur, mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Karena Dia akan berdiri di depanmu, di sampingmu, di belakangmu, dan matanya akan terus mengawasi engkau siang dan malam. Ia berkata, engkau adalah biji matanya, dan Dia akan menjagamu dengan sepenuh hatinya. Dia tidak akan memberikan kepadamu penyakit seperti kutuk yang pernah Dia berikan kepada bangsa Mesir. Kalau ada di antara kita yang sakit, bahkan keluarga kita yang sakit, Dialah yang akan datang secara pribadi menyembuhkan engkau. Kalaupun Dia tidak menyembuhkan fisik, Dia akan menyembuhkan segala dosa-dosa dan engkau akan dipulihkan. Semua berkat itu akan menjadi bagianmu. Jika engkau takut akan Tuhan, menuruti segala perintahnya, dengan tidak menyimpang dari segala ketetapan yang dikatakannya kepadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian saudara dan saya sampai Maranatha. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih, Pastor. Sama-sama Tuhan berkati. Saya sudah kirim semua bahannya di chat room, bahan pertama sampai keempat sudah bisa download. Sampai bertemu lagi tahun depan. Selamat tahun baru. Tuhan berkati kita semua. Selamat tahun baru. Terima kasih Pastor Gary. Sama-sama Om, sama-sama Tuhan Tuhan berkati. berkati. Salam sehat untuk keluarga ya. Iya, sama-sama Om, Tuhan berkati selalu. Mari Tuhan berkati semua. Tahun baru dah. Selamat tahun baru semuanya. Kak Amir luar biasa. Kabar Kak Andre. Sehat? Sudah. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Sehat-sehat ya. Dadah. Oke. Makasih Kak Miranda. Terima kasih Bu Miranda. Sampai Jumat depan. God bless you all.